semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petrain dan Matt. Hari ini saya akan membahas salah satu topik yang berhubungan dengan pernikahan dengan orang asing. Sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang suka duka menikah dengan orang asing. Bukan bule saja ya, tapi orang asing pada umumnya. Untuk linknya teman-teman bisa melihat di deskripsi. Untuk teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton dulu videonya. Video itu sudah saya upload beberapa bulan yang lalu, dan setelah itu saya menerima banyak sekali message dari teman-teman ataupun email ataupun pesan di Instagram ya. Saya kan sudah menjelaskan di situ untuk masalah agama sebaiknya dibicarakan dengan pasangan sebelum menikah. Tapi ada satu lagi masalah yang umum terjadi pada pasangan campuran. Dan inilah yang banyak ditanyakan kepada saya. Teman-teman sudah mempunyai pacar orang asing yang bersedia untuk mengikuti agama kalian, tetapi hanya sebatas untuk pada waktu menikah saja. Setelah itu dia menolak melakukan ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin dia balik ke agamanya yang lama setelah menikah. Saya sudah pernah ngomong sebelumnya kalau untuk masalah agama dan politik dan masalah yang sensitif lainnya, saya selalu berusaha menghindari. Jadi di dalam menjawab pertanyaan ini, saya tidak mau menghubungkan dengan agama ini atau agama itu. Saya rasa isi video ini bisa digunakan untuk teman-teman yang beragama apapun. Tadi sudah saya tulis poin-poin yang mau saya katakan sebelumnya, jadi saya nggak usah ngomong terlalu banyak begitu. Yang jelas tidak ada jawaban yang benar atau salah, semuanya itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Yang pertama, tingkat religiusitas setiap orang itu berbeda. Ada orang yang bisa menoleransi hubungan seperti ini, ada yang tidak. Dan itu kalian bisa bertanya kepada diri kalian sendiri. Oke, kalau kita sudah melaksanakan pernikahan sesuai dengan agama saya, dan di situ secara resmi dia sudah mengucapkan untuk masuk ke agama saya, berarti dia kan agamanya sama dengan saya, sudah sah. Sebenarnya dari janji yang diucapkan sebenarnya dia sudah masuk ke agama kalian. Tapi karena tingkat religiusitas yang berbeda tadi, hal ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena kita menikah kan tidak seperti Cinderella, begitu menikah kemudian bahagia dan ceritanya tamat. Tidak berarti begitu. Begitu menikah, itulah awal dimulainya masalah-masalah yang lain. Karena selama kita hidup, masalah itu tidak akan pernah berhenti. Jadi teman-teman bisa membayangkan, seumur hidup nanti kalian akan menghabiskan waktu dengan pasangan yang tidak mau mempraktekkan agama ini, meskipun secara resmi dia sudah masuk agama. Bisa nggak kalian menerima hal itu? Saya juga menjelaskan kepada teman-teman yang berada dalam situasi ini, kalau kita akan hidup di negara suami di luar negeri yang mayoritas agama penduduknya berbeda dengan di Indonesia, sangat susah untuk mempraktekkan agama kita tanpa adanya bantuan dari suami dan bahkan juga mungkin keluarga suami. Terutama kalau seperti saya ya, bahasa Hongaria saya kan belum sempurna. Misalnya, dalam hal memakan makanan saja. Kita pergi ke toko dan kita nggak mengerti. Kita memang tahu kalau di Eropa ya, sudah ada daftar bahan makanan yang tercantum pada tiap makanan yang dijual di toko itu. Jadi pasti kita sudah nggak akan salah makan gitu ya. Tapi karena kita belum menguasai bahasa setempat, bisa jadi kita akan memakan makanan yang sebenarnya tidak boleh kita makan. Apalagi kalau suami cuek saja, biarlah dimakan, itu kan hanya makanan saja.
Kalau kita datang sebagai turis, hal-hal seperti ini masih bisa ditoleransi sehari, 2 hari, seminggu, bahkan sebulan. Tapi kalau kalian akan tinggal selamanya menetap di tempat seperti ini, apakah kalian bisa? Itu yang kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Di sini kita punya tetangga, punya keluarga baru ya, otomatis keluarga suami akan menjadi keluarga kita. Dan kalau mereka agamanya berbeda dengan kita, apakah kalian mau menerima makanan dari mereka? Kadang-kadang kan kita harus bertamu ke rumah mereka. Hal-hal seperti ini yang harus teman-teman pikirkan sebelum melangkah ke jenjang selanjutnya. Bentrokan-bentrokan seperti ini akan terjadi selama kita menikah dengan orang yang berbeda agama dan budaya. Mungkin di rumah kita sendiri semuanya bisa kita sucikan, bisa kita sesuaikan dengan keyakinan kita, tapi di luar rumah kita akan susah mengontrol. Karena kan kita tidak berurusan hanya dengan keluarga suami, bisa juga dengan kolega di kantor, dengan tetangga. Misalkan mereka mengucapkan selamat ke kita karena mereka kan nggak tahu agama kita apa. Untuk teman-teman, untuk tetangga ya, nggak mungkin kita langsung berkuar-kuar ke semua orang kalau agama kita ini. Di sini sebaiknya jangan, dan saya tidak menyarankan hal itu karena tidak semua orang bisa menerima kita apa adanya. Jadi sudahlah, urusan kita sendiri-sendiri. Terus terang, kalau tanpa dukungan suami dan bahkan juga keluarga suami untuk mempraktekkan agama kita di negara asing itu sangat susah. Saran yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, tolong dipikir kembali sejauh mana batasan yang bisa kalian berikan untuk pasangan. Karena komitmen ini bukan hanya untuk sewaktu menikah saja, tapi untuk seumur hidup. Apalagi kalau memang nanti punya anak ya, nanti anaknya mau dibawa kemana. Yang jelas harus kompromi dengan suami. Kalau terasa terlalu berat, misalkan memang dia benar-benar ngotot, saya mau menikah dengan agama kamu, tapi saya nggak bisa selanjutnya untuk mempraktekkan ajaran agama kamu, dan saya tidak ingin anak kita mempraktekkan agama kamu, itu kan sudah jelas nanti kehidupan kalian seperti apa setelah menikah. Dan kalau sekarang dia sudah menolak, pasti nantinya dia juga menolak. Itu saja. Jadi pilihannya sejauh mana teman-teman bisa berkompromi. Itu hanya kalian yang bisa menjawab. Karena untuk setiap orang jawabannya berbeda. Kita sebagai minoritas di sini, posisi kita akan sulit. Tapi kalau suami sudah tidak setuju dengan agama kita, nantinya susah sekali. Dan mungkin kalau sebelum menikah saja sudah terasa berat untuk dilakukan, saya sarankan sebaiknya jangan. Sebaiknya dari kedua belah pihak harus ada kesepakatan dalam hal ini, karena memang ini masalah yang sangat sensitif, teman-teman. Itu saja saran dari saya, dan yang pasti saya tidak bisa memberikan jawaban yang harus begini atau harus begitu. Itu semua kembali kepada keputusan kalian sebagai pasangan. Dirundingkan dulu, didiskusikan dulu bagaimana baiknya. Karena kalau sudah menikah dan nanti punya anak-anak, mau dikemanakan keluarga ini, itu kan tergantung kalian berdua. Semoga membantu untuk teman-teman yang sedang bingung dan menghadapi berbagai dilema karena mempunyai pasangan orang asing, dan semoga kalian menemukan jalan keluar yang baik bagi kedua belah pihak. Begitu saja video kali ini. Kalau dirasa kurang jelas, boleh komen di bawah, tanya lagi kepada saya, atau email ke saya, atau kontak saya di Instagram. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya.